Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa GPR TV dimanapun Anda berada, dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote. Masih bersama saya dari Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dimas Aditya Nugraha akan menemani 30 menit waktu Anda ke depan di sini di program dari redaksi Kominfo Newsroom. Pemirsa, kami segenap kru dan jajaran redaksi dari GPR TV mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya mantan Hakim Agung dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Artijo Alkosar pada Minggu 29 Februari 2021 di usianya yang ke-72 tahun. Dan semoga upaya beliau dalam penegakan anti korupsi di Indonesia dapat dilanjutkan untuk kemajuan bangsa Indonesia tentu saja. Dan tentu saja masih bersama kita saat ini adalah Redaktur Info Publik Bung Untung Sutomo. Apa kabar Bung Untung Sutomo? Alhamdulillah, baik Mas Dimas dan pemirsa sekalian, sehat-sehat juga. Dan tentu saja bersama saya di studio saat ini Bung Jojo Rarjo, Redaktur GPR TV, yang saat ini bersama saya di studio. Tentu saja kita menggunakan masker supaya protokol kesehatan gitu Bung Jojo ya. Siap. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Bung Dimas, Bung Untung Sutomo dan juga para pemirsa GPR TV dimanapun berada. Baik, terima kasih Bung Jojo. Oke, kira-kira update seperti apa nih Bung Tomo untuk satu pekan ke depan yang akan disajikan oleh Kominfo Newsroom? Ya, terima kasih Mas Dimas dan pemirsa sekalian. Seperti biasa, Kominfo Newsroom satu pekan ke depan banyak mengupdate informasi terutama soal program pemerintah dan kebijakan pemerintah terkait dengan terutama berbagai topik ya yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah. Oke, yang pertama headline tentu tetap kami akan update soal program vaksinasi COVID ya. Nah, ini sudah memasuki tahap kedua. Bagi kemarin kita sudah selesai tenaga pendidik, kemudian tokoh lintas agama. Nah, ini nanti juga pelayan publik juga sebelumnya sudah. Nah, ini nanti akan dijelaskan secara detail di segmen kedua oleh Mas Jojo. Nah, ini tentu akan terus kami update secara real time, bahkan programnya di mana aja dilaksanakan, termasuk juga vaksinasi massal yang hari ini ditinjau oleh Presiden Joko Widodo di Yogyakarta. Tema berikutnya di Polhukam, kami juga akan terus mengupdate soal terutama ini yang lagi rame ya, kajian Undang-Undang ITE ya, Informasi dan Transaksi Elektronik yang memang ramai dibicarakan oleh publik. Nah, ini sudah dibentuk tim pertama oleh Kementerian Koordinator Politik dan Hukum, Menko Polhukam, Pak Mahfud MD sudah membentuk tim kajian untuk yang pertama adalah mengenai interpretasi dan penafsiran pasal-pasal yang diduga menjadi pasal karet seperti itu. Nah, ini timnya gabungan antara Menko Polhukam dan kemudian Kementerian Kominfo. Kita tunggu, mudah-mudahan nih update-nya akan terus kami update karena ini sangat penting menjadi perhatian publik sehingga Kominfo Newsroom akan mengupdate secara real time bagaimana prosesnya di Kementerian Kominfo sendiri, terus kemudian di Kementerian Polhukam seperti apa. Kemudian di sektor ekonomi juga kami masih terus mengupdate bagaimana realisasi PEN ya, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini penting demi pertumbuhan ekonomi kita yang di awal sudah mulai menunjukkan tren positif. Kemudian nanti di kuartal kedua mudah-mudahan juga terus tumbuh positif. Masih di sektor ekonomi, kami juga akan terus mengupdate soal pertama adalah peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sebagian besar ya sudah selesai dilaksanakan. Nah, ini tentu akan terus diupdate bagaimana respon masyarakat, saran dan kritik dan sebagainya karena pemerintah saat ini sudah berkomitmen untuk juga selalu menerima masukan dari rakyat. Masih di sektor ekonomi, kami juga akan terus mengupdate soal kampanye Bangga Buatan Indonesia karena ini penting menjadi sektor pendukung dari pemulihan ekonomi adalah sektor UMKM. Kemudian di PMK itu kami juga masih terus akan mengupdate pertama mengenai penanganan kesehatan dan COVID-19. Kemudian juga soal PPKM Mikro, ini juga penting karena hingga 8 Maret mendatang kita masih dalam posisi berstatus melaksanakan PPKM Mikro terutama di Jawa Bali. Ini penting tentu menjadi satu bagian rangkaian penanggulangan COVID-19, trennya sudah mulai turun di pekan ini.
Di pekan lalu sudah angkanya udah di bawah 8.000, 7.000 bahkan sempat. Nah, ini mudah-mudahan di pekan ini juga menunjukkan tren yang positif ya. Banyak pihak memang masyarakat melihat, nah ini jangan-jangan tesnya turun sehingga yang positif. Padahal tidak, datanya menunjukkan bahwa tingkat tracking, testing bahkan itu selalu naik ya. Nah ini menunjukkan bahwa memang secara persentase terkonfirmasi positif sudah mulai menurun. Nah ini dianggap sebagai salah satu dampak dari pelaksanaan PPKM Mikro ya, atau yang dianggap sangat berhasil. Nah mudah-mudahan ini terus menjadi tren ke depan sehingga penanggulangan COVID ini seiring dengan program vaksinasi bisa sukses dilaksanakan oleh pemerintah, tentu dengan harapan bahwa seluruh masyarakat bisa mendukung sepenuhnya, bahwa pemerintah tentu akan berpikir yang paling terbaik bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu Mas Dimas, selain persiapan mengenai karhutla dan kemudian ada antisipasi bencana alam ya terkait mungkin nanti menjelang kemarau, kemudian akhir musim hujan biasanya akan banyak juga terjadi potensi seperti itu. Ya itu Mas Dimas, satu pekan ke depan Kompas Newsroom akan mengupdate banyak program tersebut. Senang rasanya mendengar tadi beberapa program berjalan dengan baik, vaksinasi berjalan, terus kemudian perekonomian juga sudah pelan-pelan pulih, terus kemudian peresmian berbagai macam infrastruktur tetap berjalan. Jadi walaupun ada pandemi dan sebagainya, kita tetap melanjutkan hidup kita seperti itu, Bung Tomo ya. Dan semoga ini menjadi sinyal positif dan tentu juga mendapat dukungan dari masyarakat seperti itu. Betul. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini.